Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa kita untuk diri kita masing-masing. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi manusia-manusia pilihan yang memiliki jiwa yang tentram, yang tenang menghadapi apapun yang terjadi di dunia ini, jiwa yang dipanggil dengan panggilan Allah mutmainnah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, senantiasa ikhlas menghambakan diri beribadah hanya kepada Allah, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita termasuk yang sesegera mungkin bertobat ketika kita berbuat salah dan berbuat dosa. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kita termasuk orang yang gemar bersilaturahim dengan siapapun, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, dengan penuh rasa kasih sayang dan persaudaraan. Mudah-mudahan dari silaturahim ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah, barokah dan wasi'ah. Berikan kesempatan untuk senantiasa dalam keadaan hidup bahagia, tetap istiqomah untuk berjamaah dalam beragama Islam, dalam menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, dalam melaksanakan apa yang menjadi larangannya, dan menghindari apa yang menjadi larangannya, dan senantiasa kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan diwafatkan husnul khatimah. Kelak di akhirat dimasukkan ke dalam kelompok abdinya Allah, dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu, tiupkan kedua tangan kita, bacaan surat Al-Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas terindah bersolawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapkan ke seluruh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasakan betapa Allah memberikan kesempurnaan nikmat kepada kita, dan kita syukuri nikmatnya ini. Mudah-mudahan kita bertambah keberkahan dari kehidupan ini. Alhamdulillah, hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru saja saya dapat kabar jamaah saya yang beberapa kali ikut di internet Jinten yang haji bersama saya tahun 2005, ya, Ibu Daliah binti Muslim meninggal dunia tadi malam. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasim madkhalaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Insyaallah dimakamkan hari ini di
Simpai Asih lah, daerah Pasir Jati ke atas. Baik Bapak Ibu, masih hidup, segar, bugar, sehat walafiat, suasana kota Bandung dingin ya. Alhamdulillah ya, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Dari saum tahfidz Al-Quran, Al-Ikhlas, Sukamiskin, Arcamani, Kota Bandung di hari-hari dalam kebahagiaan dalam rangka memuliakan hari kemerdekaan negara kita, Republik Indonesia. Kita diberikan kesehatan, sehat walafiat lahir batin, juga bersama keluarga. Dan insya Allah hari ini di saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Arcamani Kota Bandung akan diselenggarakan lomba Hafidul Quran dan lomba sholawat. Disebut lomba karena memang anak-anak dipersilakan untuk tampil menyampaikan kemampuannya dalam panggung yang sudah kita sediakan. Insya Allah bagi Bapak Ibu yang akan memberikan kontribusi, berkolaborasi silakan, mau nonton silakan, mau bawa makanan untuk anak-anak juga silakan, mau bawa aksesoris kemerdekaan RI juga silakan, mau memberikan support, memberikan dukungan berupa hadiah juga boleh insya Allah, dan itu akan sangat bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang dengan amal yang sedikit kita mendapatkan catatan yang menjadi kebaikan bagi diri kita masing-masing. Boleh Bapak Ibu mau bawa aqua satu ya, ataupun aqua air mineral, mau bawa maksudnya 1 galon buat 1 dus ya, untuk dibagikan untuk anak-anak. Insya Allah anaknya sekitar 80 orang ya yang akan tampil, mungkin sebagian saja karena yang lain masih ada yang kecil, dan ibu bapaknya tidak ditampilkan karena saya yakin tidak mampu mereka untuk tampil ya. Bagusan anak-anaknya Bu sekarang itu daripada ibu bapak nama komo nini najeng aki namanya, bisa nangan karo comang unggul komentari ibunya, insya Allah. Baik Bapak Ibu, yuk hari ini kita sama-sama niatkan dalam kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Minta kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari saum tahfidz Al-Quran yang ada di dunia maya sana, dari Cirebon hadir Ibu Martina dari Kasubuan, dan juga Ibu Irin dari Kanuman bersama keluarga ya. Kemudian dari Bandung hadir dari Sipamukolan ada Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga. Kemudian ada Ibu Elviana Wati dari Arcamanik bersama keluarga. Kemudian dari Radio Kilait FM Bandung Kang Indra Gunadi bersama kru Radio Kilait FM Bandung. Dan juga dari Sumedang hadir Teh Yuliati bersama keluarga. Dari Tasikmalaya hadir dari Cibalong ya, ada Warna, ada Teh Dede Nuryani bersama keluarga. Dari Tasikmalaya juga dari Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga. Dari Tasikmalaya juga hadir dari Salopa Teh Hati bersama keluarga dan ibu tercinta. Dan juga dari Tanjung Jaya Sukaraja Tasikmalaya hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibu tercinta dan keluarga. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan Al-Quran kita yang sudah merupakan nikmat bagi diri kita masing-masing. Alhamdulillah. Dan pada saat yang sama kita juga tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mudah-mudahan termasuk yang disebut oleh Rasulullah, kita termasuk yang belajar dan mengajarkan. Belajar mengajarkan artinya kita berjamaah bersama-sama. Bisa jadi Bapak Ibu lebih pintar dari saya sehingga mungkin pada saatnya saya belajar, atau mungkin sebaliknya. Dan jangan sampai merasa lebih dari yang lain, karena semua manusia selain Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran pasti akan ada kesalahan, gak mungkin enggak ya. Yang seluruhnya murni mulus benarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berkhidmat kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yuk kita tingkatkan, kobarkan semangat
membaca Al-Quran dan bersolawat. Itulah tema dari saum tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung dalam memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa, kepada Bani Adam yang ada di Indonesia ini untuk terus-terusan mengobarkan semangat untuk membaca Al-Quran dan bersolawat. Jangan takut, jangan ragu. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Allah dan kita jangan ragu. Nah, dan harus kita yakin juga bahwa kebenaran itu pasti akan menang. Tidak mungkin kalah kebenaran. Meskipun kita harus sabar karena dalam perjuangannya, dalam perjalanannya mungkin lebih banyak yang harus kita tempuh, banyak lagi, terutama dan godaan-godaan dari dan rongrongan-rongrongan dari yang tidak suka kepada Al-Quran, tidak suka kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita niatkan untuk hari ini, tambahkan niat kita membaca surat An-Nur. Kita akan baca hari ini 10 ayat dari surat An-Nur mulai dari ayat ke-36 sampai ke ayat 45. Nah, sampai ke ayat merdeka punya tahun 45. Dari mulai ayat 30. Nah, mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu ayatnya ke-36. Perhatikan di ayat ini ada keistimewaan yang akan kita temukan dalam kehidupan kita. Benarkah kita termasuk yang mendapatkan kesempatan untuk dapat keistimewaan tersebut? Ya. Dari mulai ayat ke-36. Fi buyutin azinallahu an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Fi buyuti adinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salat. Tijaratu fihim tijaratu wala ba'u an dzikrillahi wa iqam ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه wala ba'u an dzikrillahi wa iqamis salati wa dari rohati yakhafuna yawman tataqallabu يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا
يزيدهم من فضله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظلام حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوافه حسابا والله سريع الحساب والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب فوق ظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ثم بعضها فوق بعد إذا أخرج يده لم يكد يراها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وما لم يجعل الله له نورا ألم فما تر له أن من نور يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات ألم تر أن الله يسبح له ما رضى علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون
قد علم اشترته فهو عليم بما يفعل. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المشير. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يجري سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء فيها وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن يكاد ما سنا يشاء. برقه يذهب بالأبصار يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء
qadir. Yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahu Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil ayat. 10 ayat sudah kita baca dari surat An-Nur mulai ayat 36 sampai ayat ke-45. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang salahnya mudah-mudahan diterima atau bukan diterima, kalau yang salah ya diampuni kesalahannya, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki kualitas bacaan kita sehingga sesuai dengan kaidah yang seharusnya. Insya Allah. Mari Bapak Ibu kita tingkatkan, setelah kita membaca ingin mendapatkan pemahaman yang benar dan kita memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari mulai ayat ke-36 surat An-Nur. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Jadi sudah ditegaskan oleh Allah bahwa akan bertasbih manusia itu di masjid-masjid yang dimuliakan. Apakah ada masjid yang tidak dimuliakan? Nah, ada nggak? Ada pasti ya, masjid yang tidak dimuliakan. Di zaman Rasul sendiri, ketika Rasulullah SAW mendirikan Masjid Kuba, kemudian Masjid Kubanya ramai dikunjungi oleh orang-orang yang bertakwa, kemudian ada kaum munafik yang sengaja mendirikan masjid, namanya Masjid Diror, dan itu disuruh dirobohkan, disuruh dihancurkan, sekarang menjadi tempat pembuangan sampah. Ya, jadi ada masjid yang tidak dimuliakan. Ya, jadi ditegaskan di sini bertasbih kepada Allah di masjid-masjid dan yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama Allah di dalamnya pada waktu pagi dan waktu petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan sholat dan membayarkan zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi guncang. Itulah hari kiamat, atau kalau tidak sampai kiamat, di hari kematian atau syakaratul maut. Hati dan mata itu katanya berguncang. Masya Allah ya. Udah mengalami Bapak Ibu? Kalau tidak percaya silahkan duluan ya mengalami. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberi balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di sini bahwa berbuatlah atau kerjakanlah segala sesuatu itu dengan keikhlasan, hanya untuk mengharap ridho Allah, karena Allah pasti memberi yang lebih baik ya, insya Allah. Jadi pemahaman kita bertasbihlah dan sholat, kemudian bayarkan zakat di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebut di masjid Allah Subhanahu wa taala itu di muka bumi, yang namanya masjid itu adalah disebutnya Baitullah ya, rumah-rumah Allah. Buyut, buyut di sini bait, rumah ya. Jadi jelema nu jadi buyut teh bisa keluar ti imah. Jadi mun model Ibu Agus mah meski boga buyut ge can jadi buyut, da masih kene leuleumpangan ya. Kan terus aya buyutnya ayat udah punya buyut Bu ya, alhamdulillah ya. Dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Jadi kalau orang kafir itu beranggapan bahwa amalnya itu baik, padahal sebenarnya nggak ada apa-apanya ya di sisi Allah.
yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun, dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang tindih menindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, hampir-hampir dia tidak dapat melihat tangannya sendiri. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Na'udzubillah. Bapak Ibu, perumpamaan orang kafir, orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, ibarat dia mencari kebahagiaan itu seperti melihat fata morgana, seolah-olah bahagia padahal ora opo-opo nek, ya, gitu ya. Kemudian lebih dari itu ada yang gelap gulita, poek mengkleng buta rajin, ting buta numana punya. Jadi artinya apa? Tangan juga nggak kelihatan. Kalau bahasa bodornya mah teka cini cunuk-cunuk acan. Ya. Teka ciri curug-curug acan. Ya. Ibu suka kelihatan curug, mana curug sendiri tidak kelihatan. Tapi saking gelapnya, nah, itulah perumpamaannya seperti di dalam laut yang dalam, gelap gulita tidak ada cahaya, atau seperti dalam keadaan gelap yang di apa namanya di dalam daratan, tetapi karena di apa namanya ketutup oleh yang namanya reuk mun urang tetapi dengan awan-awan yang sangat gelap. Tidaklah kamu tahu bahwasanya Allah bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung dengan mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui cara sholat dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah kembali segala sesuatu. Tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat, awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Allah menggantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini perumpamaan cahaya Allah. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, kita diterangkan oleh Allah sejelas